넌 포기하고 싶은 꿈 Until the end of time 지금 난 간절히 원해. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nancy Nasution. Nah, video pertama saya sudah membahas tentang kaidah pertama dan kaidah kedua pada buku Atomic Habits karya James Clear. Sebelum masuk ke pembahasan kaidah ketiga dan kaidah keempat, saya mau sedikit mengingatkan kembali inti dari kaidah satu dan kaidah kedua buku Atomic Habits. Nah, pada kaidah satu dan kaidah kedua dijelaskan bahwa perubahan besar itu tidak datang dari satu langkah besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Konsepnya adalah 1% menjadi lebih baik setiap harinya. Mungkin perubahan itu tidak langsung terlihat, tapi jika kita lakukan secara konsisten, dilakukan secara setiap hari, hasilnya akan sangat besar di masa depan. Jadi sebenarnya yang menentukan bukan seberapa cepat kita berubah, tetapi seberapa konsisten kita dalam melakukan hal kecil tersebut. Tanpa berlama-lama, mari kita membahas tentang kaidah ketiga dan kaidah keempat. Pada kaidah ketiga ini dijelaskan bahwa manusia secara alami selalu mencari cara termudah dalam melakukan sesuatu. Ini bukan karena malas, tetapi memang cara kerja otak kita ingin menghemat energi. Karena itu, jika suatu kebiasaan terasa rumit atau membutuhkan usaha besar, kita akan cenderung menunda atau bahkan tidak melakukannya sama sekali. Banyak orang gagal membangun kebiasaan ini karena mereka langsung memulai dengan target besar. Contohnya, ingin rajin belajar, tapi langsung menargetkan belajar berjam-jam. Akhirnya, kita tidak memulai sama sekali karena terasa berat di awal. Padahal, jika dimulai dari hal kecil seperti membaca satu halaman atau belajar beberapa menit, itu jauh lebih ringan dan memungkinkan untuk dilakukan setiap hari. Nah, dalam bagian ini juga dijelaskan bahwa kebiasaan terbentuk dari pengulangan, bukan dari kesempurnaan. Semakin sering kita melakukan suatu aktivitas, maka otak kita akan menyesuaikan dan membuat aktivitas tersebut menjadi lebih mudah. Awalnya, mungkin saja terasa berat, tetapi lama-kelamaan akan menjadi ringan, bahkan otomatis. Inilah yang membuat kebiasaan bisa terbentuk tanpa perlu banyak berpikir. Selain itu, ada juga konsep aturan 2 menit, yaitu memulai kebiasaan dari versi yang sangat kecil. Tujuannya bukan untuk langsung mendapatkan hasil yang besar, tetapi untuk membangun konsistensi karena dalam banyak kasus, yang paling sulit itu bukan melakukan, tetapi memulai. Kita sudah mulai nih, biasanya kita akan terdorong untuk melanjutkan. Di sini, lingkungan juga berperan penting dalam kaidah ketiga ini. Jika lingkungan kita mendukung, maka kebiasaan akan lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, jika banyak hambatan, maka kita akan lebih mudah menyerah. Misalnya, jika ingin rajin belajar, kita harus menyiapkan buku dan alat tulis terlebih dahulu. Atau menjauhkan hambatan-hambatan tersebut seperti ponsel. Kemudian, pada kaidah keempat, pembahasan berlanjut pada bagaimana menjaga kebiasaan agar tetap dilakukan, yaitu dengan membuatnya terasa memuaskan. Manusia cenderung mengulangi hal yang memberikan rasa senang. Jika suatu kebiasaan tidak memberikan kepuasan, maka kita akan kehilangan motivasi untuk melanjutkannya. Disinilah pentingnya kita konsistensi, seperti yang dijelaskan tadi. Masalahnya bukan siapa yang paling tahu, tetapi siapa yang paling konsisten. Konsistensi memang tidak mudah. Mereka membutuhkan rutinitas dan keyakinan. Namun, justru dari pengulangan inilah kebiasaan terbentuk dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Gimana sih menjaga konsistensi? Nah, untuk menjaga konsistensi, kita bisa memberikan penghargaan kecil kepada diri sendiri setelah melakukan kebiasaan baik. Hal ini membuat otak mengaitkan kebiasaan tersebut dengan perasaan positif. Selain itu, melihat kemajuan kecil juga sangat penting. Walaupun hasilnya belum besar, tapi perkembangan kecil menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang benar. Namun, dalam proses membangun kebiasaan, kegagalan tetap bisa terjadi. Ada kalanya kita melewatkan suatu hari dan tidak melakukan kebiasaan tersebut. Hal ini wajar dan tidak perlu terlalu disesali. Yang penting adalah jangan sampai berhenti sepenuhnya, segera kembali melakukannya agar kebiasaan yang sudah dibangun tidak hilang. Nah, ada bagian yang paling berkesan yang saya baca selama membaca buku ini. Bagian paling berkesan itu adalah
Kita tidak naik ke level tujuan kita, tetapi jatuh ke level sistem kita. Kalimat ini sangat mengesankan karena menunjukkan bahwa tujuan saja tidak cukup. Banyak orang memiliki tujuan besar, tetapi tidak semua berhasil mencapainya. Hal yang membedakan adalah sistem atau kebiasaan yang mereka jalani setiap hari. Menurut saya, ini mengubah cara berpikir dari yang awalnya fokus pada hasil, nah sekarang kita lebih fokus pada proses kita. Dari kaidah ketiga dan keempat, saya belajar bahwa membangun kebiasaan tidak perlu dimulai dari hal besar. Justru dengan membuat kebiasaan menjadi mudah dan memulainya dari hal kecil, kita bisa lebih konsisten dalam melakukannya. Selain itu, rasa puas juga penting agar kita tetap termotivasi. Saya juga menyadari bahwa konsistensi adalah kunci utama. Meskipun sulit, tetapi itulah yang menentukan keberhasilan. Dengan melakukan hal kecil secara terus-menerus, kita sebenarnya sudah membangun perubahan besar dalam hidup kita. Dengan demikian, berakhirlah pembahasan mengenai kaidah ketiga dan kaidah keempat dalam buku Atomic Habits karya James Clear. Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa perubahan tidak terjadi secara instan, melainkan melalui kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Membuat kebiasaan menjadi mudah dan memuaskan adalah kunci agar kebiasaan tersebut dapat dilakukan secara konsisten. Melalui pemahaman ini, diharapkan kita dapat memulai menerapkan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari hal-hal sederhana, namun dilakukan secara berkelanjutan. Karena pada akhirnya, kebiasaan kecil itulah yang akan membentuk perubahan besar dalam hidup kita. Thanks for watching semuanya dan sampai jumpa pada video berikutnya.